Perkenalkan, saya Bayrin Ardianti dengan NIM A1B023100094 akan menjelaskan fenomena bahasa Indonesia di kalangan generasi milenial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa sebagai alat untuk interaksi antara manusia dalam masyarakat memiliki sifat sosial, yaitu pemakaian bahasa digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Di Indonesia ini, bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa yang sudah memenuhi aturan atau kaidah yang berlaku. Pada umumnya, bahasa baku digunakan dalam hal resmi baik melalui tulisan ataupun perkataan. Bahasa baku bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan sudah memenuhi kaidah dan ejaan yang berlaku. KBBI adalah Kamus Resmi Bahasa Indonesia yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Pada saat ini, kesadaran masyarakat terutama kalangan remaja terhadap pentingnya bahasa Indonesia masih sangat rendah. Banyak kalangan remaja yang bahkan berpendidikan tinggi tidak memahami tentang kaidah dan standar penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyaknya budaya luar yang masuk ke Indonesia dan tanpa disadari masyarakat Indonesia sangat mudah untuk ditirukan. Hal ini juga berdampak pada penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan standar bahasa yang telah ada. Kalangan remaja seringkali menggunakan bahasa Indonesia yang dipadukan dengan bahasa gaul. Contohnya, Gaje banget sih. Yuk kita pergi main. Mangker banget, doa aja sana sama Vivi. Ih, males banget. Yaudah deh, main di sini boleh nggak? Ya udah, boleh sini. Pada umumnya, bahasa gaul merupakan hasil modifikasi dari bahasa Indonesia. Bahasa gaul biasanya terjemahan, parodi, ataupun singkatan dari suatu bahasa. Sekarang ini juga fungsi bahasa Indonesia mulai digantikan atau tergeser oleh bahasa asing dan adanya perkataan yang menyelipkan istilah asing atau pencampuran bahasa. Dalam pandangan mereka, jika menggunakan istilah-istilah itu, mereka meyakini bahwa akan terlihat kekinian dalam berkomunikasi. Contohnya, Halo, Halo juga Ulfa. Esti mau makan siang bareng nggak? Sir, kenapa enggak? Kamu mau nggak ke restoran yang di dekat sekolah itu? Tempat itu cukup viral loh. Oh ya, jadi penasaran banget. Jam berapa kita pergi? Jam 12 gimana? Aku reservasi tempatnya dulu ya. Oke, jam 12 pas. Gak sabar banget makan makanan spicy. banyak remaja yang malu jika menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Padahal, bahasa adalah identitas bangsa yang menjadi salah satu penghargaan bagi bangsa ini. Meskipun kita memiliki banyak sekali bahasa daerah masing-masing, akan tetapi jika sudah berkomunikasi dengan orang dari daerah lain, maka lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia yang agar dapat dimengerti. Lebih lagi jika generasi muda ini berkomunikasi dengan orang tua. Jangan sekali-kali menggunakan bahasa anak zaman sekarang yang tidak dimengerti oleh orang yang sudah tua. Karena menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sangat penting demi menanamkan rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan yang mendengarkan kata-kata yang dimaksud. Karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi, dalam bentuk tulisan akan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk dipahami. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan masyarakat Indonesia, baik dari mulai anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, membuat ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang.
Untuk mengurangi perluasan penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja, seharusnya dilakukan upaya untuk menerapkan dan kesadaran kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Kesadaran ini dapat dilakukan oleh para orang tua di rumah kepada anak-anak mereka. Dapat pula dilakukan oleh para guru kepada para siswa mereka. Nah, sekarang gimana sih solusinya biar anak muda terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Yang pertama, membiasakan diri dengan gaya bahasa baku. Dalam percakapan dengan teman sebaya, kita bisa menggunakan bahasa non-formal untuk menimbulkan kesan santai dan enak untuk didengar. Suasana terasa berbeda ketika kita menggunakan bahasa baku. Kesan yang akan ditimbulkan menjadi seperti diskusi yang terstruktur untuk membahas sesuatu yang penting. Di dunia profesional, kita akan banyak berjumpa dengan penggunaan bahasa baku. Piawai dalam bahasa baku nantinya akan membantu kamu dalam kegiatan formal di masa depan. Presentasi akan terlihat lebih meyakinkan, surat dan dokumen akan terlihat profesional, dan masih banyak lagi. Yang kedua, memperbanyak kosakata. Ketika membaca jurnal ilmiah, artikel koran, atau blogspot di internet, tidak jarang kita jumpai kata yang tidak sering kita dengar. Minimnya pemahaman terhadap suatu kata yang kita baca akan berdampak pada kegagalan dalam memahami bacaan secara menyeluruh. Apalagi ketika kita sedang berada dalam forum tertentu yang sering menggunakan istilah khusus dalam kegiatannya. Memiliki kosakata yang luas akan memaksimalkan karya tulismu untuk lebih ekspresif ketika dibaca. Akan menjadi pertanyaan bagi pembaca apabila terdapat pengulangan kata yang terlalu sering dalam satu paragraf. Kamu bisa memulai melatih hal ini dengan sering membaca dan menuangkan kembali apa yang didapat dalam sebuah tulisan. Yang ketiga, mendalami struktur kalimat dan penggunaan kata. Contohnya, kata dibalik dan dibalik. Terlihat hampir sama, namun ternyata kedua kata ini memiliki makna yang berbeda. Apabila kata di digunakan sebagai imbuhan, maka menandakan bahwa kata tersebut adalah kata kerja. Lain maknanya ketika penggunaan kata di yang dipisah digunakan untuk menunjukkan tempat, contohnya di rumah, contohnya di hari Sabtu, atau bisa sebagai kata sandang dalam menjelaskan tempat, contohnya di antara. Penggunaan struktur kalimat dan kata yang baik akan memudahkan seseorang dalam memahami apa yang ingin disampaikan. Mulai biasakan dirimu dengan hal kecil seperti membalas pesan seseorang dengan kalimat dan kata yang benar. Yang keempat, mengetahui perkembangan bahasa baru. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, akan muncul juga berbagai istilah dan jargon bahasa Indonesia yang baru. Apalagi dengan bantuan media sosial, hal yang terlihat biasa saja bisa menjadi viral. Contohnya, mager, julid, ambyar, yang biasanya dilontarkan oleh anak muda Indonesia telah terdaftar di KBBI saat ini. Tetap update dengan istilah-istilah yang baru terdengar ini juga salah satu upaya untuk membudayakan bahasa. Produk kata yang baru tetap akan muncul ke depannya seiring berjalannya waktu. Tertinggal dengan tren bisa menjadi salah satu penyebab kita ketinggalan informasi. Sekian penjelasan saya tentang 4 tips melestarikan bahasa Indonesia. Saya Bayri Nardianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.